Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi. Dari yang pertama yaitu tentang asuhan keperawatan infeksi pada jantung pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu kami dari kelompok 12 yang beranggotaan yang pertama ada Wiharti Ifta, yang kedua ada Winda Iponti, yang ketiga ada saya sendiri Yani Ramayani, dan yang terakhir ada Mbak Nur Maimunah. Baiklah, selanjutnya langsung saja saya akan membacakan materi tentang asuhan keperawatan infeksi pada jantung. Yang pertama yaitu ada tentang definisi. Endokarditis adalah radang pada katup jantung dan endokardium disebabkan oleh kuman dan jamur, menurut Murwani. Yang kedua pendapatnya yaitu endokarditis adalah suatu infeksi yang melibatkan endokardium yang utuh atau rusak atau katup jantung protesa. Selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa endokarditis adalah infeksi yang serius dari salah satu dari 4 klub katup jantung. Tentang etiologi atau penyebabnya, endokarditis paling banyak disebabkan oleh Streptococcus viridans, yaitu mikroorganisme yang hidup dalam saluran nafas bagian atas. Sebelum ditemukan antibiotik, maka 90-95%-nya kan oleh Streptococcus viridans. Tetapi sejak adanya antibiotik Streptococcus viridans, 50% penyebab infeksi endokarditis merupakan 1/3 dari sumber infeksi. Penyebab lain dari infeksi endokarditis yang lebih patogen yaitu Staphylococcus aureus yang menyebabkan infeksi endokarditis subakut. Penyebab lainnya adalah Streptococcus fecalis, Staphylococcus, bakteri gram yang negatif, aerob atau anaerob, jamur, virus, ragi, dan candida. Predisposisinya yaitu ada pertama lesi jantung kognital, yang kedua ada penyakit katup jantung, yang ketiga fistula arteriovenosa, yang keempat pemacu jantung buatan, yang kelima ada katup jantung protesa. Tanda dan gejalanya. Gejala umum yang sering muncul yang pertama yaitu ada demam. Dapat terus berlangsung terus-menerus dan anemia ditemukan bila infeksinya telah berlangsung lama. Yang kedua ada gejala jantung. Sebagian besar endokarditis didahului oleh penyakit jantung. Tanda-tanda yang ditemukan ialah sesak nafas, takikardia, kelainan bentuk kuku atau clubbing of the finger. Yang ketiga ada gejala emboli dan vaskuler. Petekiat timbul pada mukosa tenggorokan, muka dan kulit, dan emboli yang timbul di bawah kuku jari tangan. Manifestasi klinisnya. Yang pertama yaitu ada nyeri dada seperti ditusuk, terutama bila bergerak atau nafas dalam, berkurang bila duduk agak membungkuk. Yang kedua ada friction rub, yaitu positif. Yang ketiga nyeri dada substernal atau prasternal menjalar ke bahu atau leher dan lengan kaki. Yang keempat distensi vena jugularis. Yang kelima hepatomegali. Yang keenam ada edema ekstremitas bawah. Yang ketujuh ada sesak nafas, denyut jantung meningkat. Yang kedelapan bunyi jantungnya lemah atau normal. Yang kesembilan ada Ewart side. Yang 10 ada Röntgen toraks, bayangan jantungnya membesar. Yang ke-11 isoenzim kardiak, yang yaitu dengan keadaan meningkat. Yang ke-12 ada pola EKG. Yang ke-13 ada ST elevasi pada area yang rusak, strain, tanpa diikuti perubahan di area resiprokal. Yang ke-14 kompleks QRS, voltage rendah, amplitudenya kecil. 15 atrium fibrilas. Patofisiologisnya. Kerusakan endotel bisa timbul di berbagai tempat. Yang pertama yaitu 1 titik penutupan katup, yang kedua daerah perbedaan tekanan tinggi melintasi lubang yang sempit yaitu katup aorta dan mitral, letak fistula arteriovenosa. Yang keempat ada bakteri terjaring dalam trombosit dan trombifibrin yang membentuk vegetasi yang dapat
bertambah besar dan mengganggu fungsi katup. Yang kelima, manifestasi perikal endokritis dapat karena emboli steril atau mikotik atau reaksi imunologi. Yang keenam ada CHP bisa diakibatkan miokarditis atau perubahan fungsi katup. Yang ketujuh yaitu faktor reumatoid. Bisa terdeteksi pada sekitar 2/3 pasien dan merupakan suatu antibodi IgM terhadap IgG, host space. Terkait dengan pemeriksaan diagnostiknya, yang pertama yaitu ada pemeriksaan diagnostik EKG, yang kedua ada ekokardiogram, yang ketiga enzim jantung, yang keempat sinar X dada, yang kelima ada JBL, yang keenam ada LED, yang ketujuh ada titer ISO, yang ke-8 ada titer ANA, yang ke-9 ada kultur darah. Pengkajiannya, yang pertama yaitu pengkajian tentang identitas atau data demografi pasien. Yang kedua, riwayat atau adanya faktor risiko. Yang ketiga, pemeriksaan fisik berdasarkan pengkajian status kardiovaskuler yang appendix G dan survei umum appendix F. Kemungkinan menunjukkan anoreksia dan kehilangan berat badan, lelah, splenomegali, lesi vaskuler petiki. Yang keempat yaitu ada pengkajian adanya gejala gagal jantung. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yang pertama yaitu adanya nyeri akut berhubungan dengan proses penyakit, peradangan miokardium atau perikardium, efek sistemik dari infeksi dan iskemi jaringan miokardium. Yang kedua yaitu keterbatasan aktivitas berhubungan dengan inflamasi dan degenerasi sel-sel otot miokarditis, restriksi pengisian jantung atau cardiac output. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai kondisi dan tindakan, sehubung dengan kurangnya informasi tentang proses penyakit, cara pencegahan terjadinya komplikasi. Yang keempat yaitu adanya yang diagnosanya yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan curah jantung karena endokarditis. Tujuan dan interferensi. Yang pertama, nyeri akut yang diagnosa tentang nyeri akut berhubungan dengan proses penyakit peradangan miokardium atau perikardium, efek sistemik dari infeksi dan iskemi jaringan miokardium. NOC-nya atau tujuannya, outcome-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 60 menit, diharapkan klien dapat menunjukkan kontrol nyeri dengan kriteria. Hasilnya, yang pertama, klien dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mencegah nyeri. Yang kedua, klien dapat mengontrol dan melaporkan nyeri yang timbul. Yang ketiga, klien dapat mendemonstrasikan teknik relaksasi dan berbagai aktivitas yang diindikasikan untuk keadaan individual. Yang keempat yaitu ekspresi klien menunjukkan menunjukkan kenyamanan. NIC-nya atau intervensinya yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu kita lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, levelnya, penyebabnya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, lakukan tindakan distraksi, relaksasi non-farmakologi. Yang ketiga, kita kolaborasi pemberian obat analgesik. Yang keempat, selidiki keluhan nyeri dada. Yang kelima, perhatikan petunjuk nonverbal benar. Misal perubahan posisi, gosokan punggung kompres hangat atau dingin. Lanjut, yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan curah jantung. NOC-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat menunjukkan penyesuaian terhadap intoleransi aktivitas dengan kriteria hasil. Yang pertama, kriteria hasil, klien dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mencegah nyeri. Yang pertama yaitu frekuensi nafasnya normal antara 16 sampai 20 kali per menit. Yang kedua, tekanan darah berada dalam rentang normal. Yang ketiga, suhu dan nadi berada dalam rentang normal. Suhu yang normal yaitu 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius, nadinya yaitu 60 sampai 100 kali per menit.
NIC-nya yang dapat kita lakukan yaitu kaji penyebab interaksi aktivitas, yang kedua pantau TTP, tekanan darah, suhu nadi, dan juga nafas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Winda Ivanti. Lanjut, yang ketiga yaitu keterbatasan aktivitas berhubungan dengan inflamasi dan degenerasi sel-sel otot miokarditis, restriksi pengisian jantung atau cardiac output. NOC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat beradaptasi dengan terbatasnya aktivitas dengan kriteria hasil yang pertama, yaitu peningkatan kemampuan aktivitas. Yang kedua, pengurangan tanda-tanda fisiologik yang tidak sesuai. Yang ketiga, mengungkapkan pentingnya aktivitas yang terbatas. NIC-nya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama kita monitor nadi, tekanan darah, dan frekuensi pernafasan sebelum atau sesudah dan selama aktivitas sesuai kebutuhan. Penurunan tekanan darah, takikardi, dan tachypnea adalah indikasi gangguan aktivitas jantung. Yang kedua, kaji respon aktivitas pasien, catat adanya atau timbulnya dan perubahan keluhan seperti kelemahan, kelelahan, dan sesak nafas saat beraktivitas. Yang ketiga, pertahankan bed rest selama periode demam dan sesuai indikasi. Catat demamnya meningkat kebutuhan dan konsumsi oksigen. Karenanya meningkatkan kerja jantung dan mengurangi kemampuannya beraktivitas. Yang keempat, kaji kemampuan pasien dengan program latihan berkala sesegera mungkin untuk turun dari tempat tidurnya. Lanjut, diagnosa yang keempat, yang tadi yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kondisi dan tindakan sehubungan dengan kurangnya informasi tentang proses penyakit, cara pencegahannya, terjadinya komplikasi. Ya, NOC-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 60 menit, diharapkan klien dapat memahami mengenai penyakitnya dengan kriteria hasil yang pertama yaitu mengungkapkan pengertian tentang proses infeksi, tindakan yang dibutuhkan dengan kemungkinan komplikasinya. Yang kedua, mengenal perubahan gaya hidup, tingkah laku untuk mencegah terjadinya komplikasi. NIC yang dapat kita lakukan yaitu beritahukan pasien atau orang terdekat mengenai dosis, aturan, dan efek pengobatan yang dianjurkan. Pembatasan aktivitas yang dapat dilakukan, informasi dibutuhkan untuk meningkatkan perawatan diri, untuk menambahkan kejelasan efektivitas pengobatan dan mencegah komplikasi. Yang kedua, jelaskan tentang pentingnya pengobatan antibiotik atau antimikroba jangka panjang. Pemberian antibiotik atau antimikroba yang lama baik selama di rumah sakit atau di rumah dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kultur darah yang negatif sebagai indikasi sembuhnya atau hilangnya infeksi pasien. Yang ketiga yaitu cegah penderita agar tidak terkontaminasi infeksi, khususnya infeksi saluran pernafasan. Bakteri umumnya didapatkan di dalam mulut. Yang keempat yaitu beritahu klien gaya hidup yang baik untuk mencegah komplikasinya. Yang selanjutnya kita setelah melakukan inferensi, pasti saja kita akan melakukan implementasi kepada pasien. Nah, implementasi yang kita lakukan nanti disesuaikan dengan interferensi. Yang selanjutnya jangan lupa untuk mengevaluasi dan dokumentasi. Baiklah, langsung saja kita akan berpindah pada materi yang kedua yaitu tentang asuhan keperawatan bronkopneumonia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Wiharti Iftah. Yang pertama, definisi pneumonia adalah inflamasi atau infeksi pada parenkim paru menurut Betz C 2002. Pneumonia adalah peradangan alveoli atau parenkim paru yang terjadi pada anak.
menurut Suryadi Yuliani 2001. Bronkopneumonia adalah suatu peradangan paru yang disebabkan oleh bermacam-macam etiologi seperti bakteri, virus, jamur, dan benda asing. Menurut IKA 2001. Jadi, bronkopneumonia adalah infeksi atau peradangan pada jaringan paru, terutama alveoli atau parenkim yang sering menyerang pada anak-anak. Etiologi. Yang pertama, bakteri. Organisme gram-positif yang menyebabkan pneumonia bakteri adalah Streptococcus pneumonia, Streptococcus aureus, dan Streptococcus pyogenes. Yang kedua adalah virus. Pneumonia virus merupakan tipe pneumonia yang paling umum disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui transmisi droplet. Cytomegalovirus yang merupakan sebagai penyebab utama pneumonia virus. Yang ketiga, infeksi jamur. Infeksi yang disebabkan oleh jamur seperti histoplasmosis menyebar melalui penghirupan udara yang mengandung spora dan biasanya ditemukan pada kotoran burung. Yang keempat, protozoa. Ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami imunosupresi seperti pada pasien yang mengalami imunosupresi seperti pada penderita AIDS. Manifestasi klinis. Yang pertama, pneumonia bakteri. Gejala awal, rinitis ringan. Yang kedua, anoreksia. Yang ketiga, gelisah. Dan berlanjut sampai demam, malaise, nafas cepat dan dangkal 50-80, ekspirasi berbunyi, lebih dari 5 tahun, sakit kepala dan kedinginan, kurang dari 2 tahun, vomitus dan diare ringan. Selanjutnya adanya leukositosis dan fototorak pneumonia loba. Yang kedua, pneumonia virus. Gejala awalnya batuk dan rinitis, berkembang sampai demam ringan, batuk ringan, dan malaise sampai demam tinggi, batuk hebat dan lesu, emfisema obstruktif, bronki basah, penurunan leukosit. Yang ketiga, pneumonia mycoplasma dengan gejala awal, demam, menggigil, sakit kepala, anoreksia, dan malgia, hingga berkembang menjadi rinitis, sakit tenggorokan, batuk kering berdarah, dan area konsolidasi pada pemeriksaan toraks. Patofisiologi. Adanya gangguan pada terminal jalan nafas dan alveoli oleh mikroorganisme patogen yaitu virus dan Staphylococcus aureus, influenza dan Streptococcus pneumoniae bakteri. Terdapat infiltrat yang biasanya mengenai pada multiple lobus, terjadinya destruksi sel dengan menanggalkan debris seluler ke dalam lumen yang mengakibatkan gangguan fungsi alveolar dan jalan nafas. Pada anak, kondisi ini dapat akut maupun kronik, misal pada AIDS, cystic fibrosis, aspirasi benda asing, dan kongenital yang dapat meningkatkan risiko pneumonia. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang pertama,
foto polos. Yang kedua, nilai analisa gas darah. Yang ketiga, hitung darah lengkap dan hitung jenis. Yang keempat, pewarnaan gram. Yang kelima, tes kulit untuk tuberkulin. Yang keenam, jumlah leukosit. Yang ketujuh, tes fungsi paru. Kita Yang kedelapan, spirometri statik. Yang kesembilan, kultur darah, spesimen darah. Selanjutnya, penata laksanaan medis. Yang pertama, pengobatan suportif bila virus pneumonia. Yang kedua, bila kondisi berat harus dirawat. 3, berikan oksigen, fisioterapi dada, dan cairan intravena. Yang keempat, antibiotik sesuai dengan program. Yang kelima, pemeriksaan sensitivitas untuk pemberian antibiotik. Selanjutnya, penata laksanaan keperawatan. Yang pertama, pengajian. Mengkaji status pernafasan, kaji tanda-tanda distresi pernafasan, kaji adanya demam, takikardia, malaise, anoreksia, kegelisahan. Diagnosis keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan sekret di jalan nafas. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan meningkatnya sekresi dan akumulasi adekuat. Yang ketiga, risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan demam, menurunnya intake dan takipneu. Yang keempat, risiko tinggi terjadi infeksi berhubungan dengan tindakan invasif pemasangan infus. Selanjutnya yang kelima, risiko tinggi terjadi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan bed rest total. Yang terakhir keenam, risiko tinggi terjadi cedera berhubungan dengan kejang. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Winda. Intervensi. 1. Bersihnya jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan sekret di jalan nafas. Tujuan, setelah dilaksanakan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, jalan nafas menjadi bersih. Kriteria hasil, suara nafas bersih, tidak ada ronki atau rales wheezing. Kedua, sekret di jalan nafas bersih. Yang ketiga, cukup hidung tidak ada. Yang keempat, tidak ada sianosis. Intervensi, kaji status pernafasan tiap 2 jam meliputi respiratory rate, penggunaan otot bantu nafas, warna kulit. Yang keempat, lakukan postural dynamic. Yang kelima, kolaborasi dengan fisioterapis untuk melakukan fisioterapi dada. Yang keenam, jaga humidifasi oksigen yang masuk. Yang ketujuh, gunakan teknik aseptik dalam penghisapan lendir. Yang kedua, pertukaran gas berhubungan dengan adanya
penumpukan cairan di alveoli paru. Tujuan, setelah dilaksanakan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pertukaran gas dalam alveoli adekuat. Kriteria hasil, yang pertama akral hangat, yang kedua tidak ada tanda sianosis, yang ketiga tidak ada hipoksia jaringan, yang keempat saturasi oksigen pervier 90%. Intervensi, pertahankan kepatenan jalan nafas, yang kedua keluarkan lendir jika ada di dalam nafas, yang ketiga periksa kelancaran aliran oksigen 5-6 liter per menit, yang keempat, konsul dokter, jaga jika ada tanda hipoksia atau sianosis. Yang kelima, awasi tingkat kesadaran klien. Tiga, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan demam, menurunnya intek dan tekminia. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tidak terjadi kekurangan volume cairan. Kriteria hasil, tidak ada tanda dehidrasi, suhu tubuh normal 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Kelopak mata tidak cekung, turbo kulit baik, akral hangat. Intervensi, kaji adanya tanda dehidrasi, jaga kelancaran aliran infus, periksa adanya trombopleptis, pantau tanda vital tiap 6 jam, lakukan kompres dingin jika terdapat hipertermia suhu di atas 38 derajat Celcius. Pantau balance cairan, berikan nutrisi sesuai dengan diet, awasi turgor kulit. Yang keempat, resiko terjadi infeksi berhubungan dengan tindakan invasif pemasangan infus. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tidak terjadi infeksi akibat pemasangan infus. Kriteria hasil, yang pertama, aliran infus lancar, tidak ada tanda infeksi pada tempat pemasangan infus, kemudian suhu tubuh dalam batas normal, tidak ada tromboplebitis. Intervensi. Yang pertama, awasi adanya tanda-tanda infeksi pada tempat pemasangan infus. Yang kedua, jaga kelancaran aliran infus. Yang ketiga, jaga kebersihan tempat pemasangan infus. Yang keempat, jaga tempat pemasangan infus tetap kering. Yang kelima, tutup pemasangan infus dengan kasabetadin. Yang keenam, ganti lokasi pemasangan infus tiap 3 kali 24 jam. Yang kelima, resiko tinggi terjadi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan bed rest total. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tidak terjadi kerusakan integritas kulit. Kriteria hasil, tidak terdapat luka dekubitus pada lokasi yang tertekan, kemudian warna kulit daerah tertekan tidak hipoksia dan kemerahan. Intervensi, lakukan massage pada kulit tertekan, kemudian monitor adanya luka dekubitus, jaga kulit tetap kering, berikan camphor spiritus pada punggung dan daerah tertekan, dan yang terakhir jaga kebersihan dan kekencangan linen. Yang selanjutnya, risiko tinggi terjadi cedera berhubungan dengan kejang. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tidak terjadi injuri akibat kejang. Kriteria hasil, yang pertama, tidak ada injuri pada bagian tubuh jika terjadi kejang. Yang kedua, orang tua selalu mengawasi di samping anaknya. Yang ketiga, orang tua melapor jika terjadi kejang. Yang keempat, tempat tidur terpasang pengaman. Intervensi, yang pertama, pasang pengaman di sisi tempat tidur. 2, anjurkan orang tua untuk melapor jika terjadi kejang. Ketiga, siapkan sudut lidah atau pasang pada mulut pasien. Yang keempat, kolaborasi, berikan anti kejang luminal dan diazepam. Yang kelima, berikan obat sesuai program. Dan yang terakhir, awasi adanya kejang tiap 15 menit sekali.
setelah dilakukannya intervensi, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah implementasi sesuai dengan intervensi. Dan tahap terakhir ada evaluasi, yaitu tahap akhir dari proses keperawatan yang digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan dalam asuhan keperawatan, dan proses ini berlangsung terus-menerus yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Terima kasih. Baiklah, ya mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.